Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang membaca surah-surah pendek dengan penuh kehusuan lebih disukai oleh Allah. Sahabat beriman, di kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surah yang pertama yaitu surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang tertutup. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa membaca surah ini dalam sholat tahajud untuk membantu dalam pemurnian niat dan memperkuat keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surah An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah salah satu surat perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surah ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surah ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir dan dengki.
Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Perspektif Sufi terhadap surah Al-Falaq menekankan pada pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surah ini dalam sholat tahajud adalah cara yang efektif untuk mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Para ulama juga menggarisbawahi pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surah ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surah ini dalam sholat tahajud yaitu dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam tahajud meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Bagi Sufi, membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud bukan sekedar membaca teks, tetapi juga sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang besar, memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti pentingnya surah Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seseorang muslim dari terjatuhnya ke dalam syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukannya begitu kuat, surah Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memperdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Lalu surah yang keempat yaitu surah Al-Humazah, menghindari perilaku yang buruk. Surah ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surah Al-Humazah merupakan surah yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surah Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan akhlak. Perspektif Sufi menyoroti pentingnya membaca surah Al-Humazah dalam sholat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surah ini. Mereka percaya bahwa sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu surah Al-Ma'un, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim.
Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Dalam perspektif sufi, surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itu, pembacaan surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap penting sebagai cara untuk merefleksikan tindakan dan sikap sehari-hari. Seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i menganggap surah Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surah ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan ketika dibaca saat sholat tahajud yang paling dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.